Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas portofolio kami. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari William Alvaro Suwandi, Peter Santoso, Jordan Chen, Samuel Tampu Kasihaulan Nababan, Jasmine Kamela Putri, Raffi Fajari Nadir, Wendy Harlimdrawan. Next. Objektif tugas kami adalah perusahaan apa saja yang telah dipilih, alasan memilih perusahaan tersebut, hasil kalkulasi portofolio di Excel, hasil investasi via solver. Next. Oke, jadi kita masuk ke slide yang keempat, yaitu ada alasan kenapa kita memilih perusahaan ini, ketiga perusahaan ini. Nah, yang pertama adalah PT Bank Mandiri atau Persero, atau bisa disingkat sebagai PMRI JK. Karena PT Bank Mandiri ini dia memiliki reputasi yang baik dan juga terpercaya di kalangan masyarakat Indonesia. Dan juga yang kedua dia terus berinovasi dengan financial teknologi atau living mandiri. Tiga, dia memiliki berbagai macam layanan finansial yang dapat digunakan oleh semua nasabah yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam PT Indosat Oredo atau ISA JK. Karena dia memiliki cash inflow yang konsisten dan juga dikarenakan oleh subscription based business model. Kemudian kedua, adanya inovasi 5G yang dimana komputer-komputer lain tidak memiliki inovasi tersebut yang masuk dalam Indonesia, belum ada. Jadi dia memiliki peluang yang perkembangan yang tinggi. Kemudian memiliki jaringan yang luas di Indonesia. Yang ketiga kita masuk ke dalam PT Nippon Indosari Korpindo atau disingkat dengan Roti JK, yaitu memiliki pengenalan merek yang tinggi di Indonesia, yaitu sari roti, di mana dari kalangan yang usia muda sampai usia tua pun mengkonsumsi sari roti. Kedua, dia memiliki fasilitas produksi yang ada di seluruh Indonesia, yaitu 14 pabrik. Kemudian dia terus berinovasi dengan berbagai macam produk baru yang dikeluarkan oleh sari roti tersebut. Next. Terus ada juga perhitungan portofolio, arithmetic mean, jumlah seluruh return dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah periode tersebut. Ini digunakan untuk menghitung return rata-rata yang sederhana, dan geometric mean menghitung efek compounding dengan menghitung akar Ken dari hasil perkalian return. Ini lebih akurat untuk mengukur pertumbuhan investasi dari waktu ke waktu. Kemudian ada variance, mengukur seberapa jauh return portofolio menyebar dari rata-ratanya. Semakin besar variance, semakin tinggi risiko investasi tersebut. Kemudian ada standar deviation, adalah akar kuadrat dari variance dan mengukur volatilitas return investasi. Semakin besar standar deviasi, semakin tinggi fluktuasi harga investasi. Dan terakhir ada beta, mengukur sensitivitas return suatu aset terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Beta lebih dari 1 berarti aset lebih volatil dibanding pasar. Sementara beta kurang dari 1 berarti aset lebih stabil. Next. Berikut hasil perhitungan. Yang pertama, arithmetic mean. Arithmetic mean caranya menghitung dengan menjumlahkan semua angka dalam himpunan lalu membagikannya dengan jumlah angka tersebut. BMRI kita mendapatkan 0,8091%, ISAT sebesar 1,6576% dan ROTI sebesar 0,1649%. Berikutnya, kinetic mean. Kinetic mean kita akan menghitungkan kalikan semua angka dalam himpunan. Berikut hitungkan angka perangkatan dari hasil perkalian tersebut. Mendapatkan 0,2982% bagi BMRI, ISAT sebesar 0,2083%, ROTI sebesar 0,0672%. Berikutnya variances. Variances menghitung sebesar jumlah data menyebar dari rata-rata dalam suatu himpunan data. Kita akan hitungkan mean, yang kedua kurang setiap nilai dengan mean, lalu kuadratkan hasilnya. Dari situ yang ketiga jumlahkan semua hasil kuadrat. Yang keempat bagi dengan jumlah data untuk populasi atau jumlah data dikurang 1 untuk sampel. BMRI kita mendapatkan
0,008275, ISAT mendapatkan 0,028965, ROTI mendapatkan 0,001975. Standar deviasi kita akan hitung mean. Yang kedua, kurangkan setiap nilai dengan mean, lalu kuadratkan hasilnya. Yang kita jumlahkan semua hasil kuadrat. Yang keempat, bagi dengan jumlah data untuk populasi atau jumlah data dengan kurang 1 untuk sampel. Yang kelima, ambil akar kuadrat dari hasil tersebut. BMRI kita mendapatkan 9,10%, ISAT mendapatkan 17,02%, ROTI mendapatkan 4,44%. Yang terakhir, BET. BET kita akan kumpulkan data return saham dan return pasar dalam periode tertentu. Hitung variansi antar return saham dan return pasar. Hitung variansi return pasar. Berikutnya, bagi variansi dengan variansi untuk mendapatkan BET. BET BMRI sebesar 1,6289, ISAT sebesar 1,7152, ROTI sebesar 0,155. Next. Berikut ada covariance and correlation. Ada dari covariance BMRI JK atau ISAT JK dengan tabel di samping, correlation-nya 30,05%, BMRI JK garis miring ROTI JK dengan covariance sekian, correlation-nya 16,73%, ISAT JK dan ROTI JK covariance-nya sekian dan correlation minus 8,54%. Covariance ada tanda plus, kedua aset cenderung bergerak ke arah yang sama, jika itu tanda plus. Jika tanda minus, kedua aset bergerak ke arah yang berlawanan. Correlation, dari angka 0% sampai 100%, kedua aset bergerak dalam arah yang sama. Jika correlation minus 100% ke minus 0%, kedua aset bergerak dalam arah berlawanan. Next. Oke, jadi ini adalah hasil perhitungan dari project yang kami sudah lakukan. Jadi ini adalah hasil dari Excel-nya. Nah, dari hasil perhitungan solver tersebut, bahwa ketiga saham tersebut, yaitu dari Mandiri, yaitu 19,18%, dan dari PT Indosat itu adalah 13,78%, dan dari PT Nippon itu adalah 67,04%. Nah, jadi sangat berbeda sekali lah ya perbandingannya. Nah, dari Sharpe ratio sendiri itu adalah 4,910 dengan asumsi resikonya itu 0%. Yaitu tidak ada resiko sama sekali. Risk free rate. Nah, Sharpe ratio itu sangat penting sekali karena dengan kita menghitungkannya, itu kita benar-benar menghitungkan bahwa semakin tinggi rasionya, itu semakin baik. Jadi, dengan kita mengukur kinerja investasi dengan menyesuaikan resiko, itu semakin tinggi Sharpe rasionya. Dan seperti saya bilang, semakin tinggi, semakin baik kinerja investasinya relatif terhadap resiko yang diambil terhadap ketiga saham tersebut. Next slide. Oke, itu saja hasil laporan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Sekian, terima kasih.